Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya untuk merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan. Dalam Keluaran 16, ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Saudara, tema saat teduh kita hari ini menarik, saudara, yaitu butuh atau bucin. Butuh artinya adalah budak Tuhan, dan bucin artinya adalah budak cinta. Dalam arti budak cinta akan harta, budak cinta akan pekerjaan, budak cinta terhadap diri sendiri, budak cinta terhadap kekayaan, budak cinta terhadap pasangan, dan segala cinta di luar daripada cinta kepada Tuhan. Logisnya, orang tidak ada yang sudi diperbudak. Meskipun begitu, realitanya banyak orang yang dengan sukarela itu membiarkan dirinya diperbudak oleh sesuatu selain Allah. Saya dan saudara disebut sebagai budak atau hamba Allah karena kita yang seharusnya binasa, tetapi memperoleh kasih karunia dan dijadikan miliknya. Sehingga seharusnya kita itu hanya menjadi budak atau hamba Tuhan atau hambanya Allah atau budaknya Allah. Tetapi di dalam praktek kita justru lebih suka bahkan menyerahkan diri untuk menjadi budaknya atau bucin, budaknya cinta akan harta, budaknya cinta akan pekerjaan, budaknya cinta akan diri sendiri, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ada orang yang membiarkan dirinya itu menjadi budak karena cinta akan pekerjaan, sehingga sepertinya 7 hari itu tidak cukup untuk bekerja. Bukan dia yang mengatur pekerjaan, tetapi pekerjaan yang mengatur dirinya. Sehingga karena pekerjaan, rela untuk tidak bersekutu dengan Allah, rela untuk kehilangan kesempatan berdoa, rela untuk kehilangan kesempatan mendengarkan suara Allah, bahkan rela untuk tidak melayani Allah. Karena apa? Diperbudak pekerjaan. Padahal ia sadar bahwa Allah sudah memberikan perintah 6 hari bekerja dan 1 hari istirahat untuk mendengarkan dan dipulihkan relasinya dengan Allah. Namun sayangnya, saudara, banyak orang percaya walaupun sudah tahu hukum ini, bahwa manusia itu butuh resting, manusia itu butuh istirahat, manusia butuh berhenti sejenak, dan itu adalah waktu untuk dipulihkan kembali dengan Allah. Bahkan sudah berulang mendengarkan firman Tuhan, namun itu tidak menyadarkan dirinya. Yang bersangkutan akhirnya kembali jatuh ke dalam kubangan yang sama. Saudara, peristiwa ini mirip dengan yang dialami oleh umat di dalam nas yang kita baca hari ini. Kita membaca permulaan bagaimana kecintaan mereka
pada masa perbudakan yang kelam itu. Ternyata perjalanan hidup setelah dibebaskan menunjukkan bahwa mereka itu mencintai perbudakan, bahkan rela menyerahkan diri untuk diperbudak. Hal ini terlihat apabila sebelumnya mereka tidak hanya dipaksa untuk kerja rodi, tetapi saking beratnya perbudakan itu pada waktu itu, bayi-bayi lelaki umat yang baru lahir pun dibantai oleh orang Mesir tanpa kenal ampun. Itu pengalaman yang terjadi di dalam masa perbudakan. Namun rupanya, saudara, ketika mereka sudah dibebaskan dan di tengah perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka sudah tidak mengingat lagi masa yang kelam itu. Mereka sudah tidak mengingat lagi bagaimana gelapnya perbudakan itu. Justru yang mereka ingat adalah dikatakan dalam ayat yang ketiga, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara, tanpa sadar, umat ternyata mencintai perbudakan, bahkan menyediakan hatinya diperbudak, saudara. Walaupun mereka berkata benci dengan perbudakan, saking cintanya kepada perbudakan itu, betapa sulitnya mereka dilepaskan dan dibebaskan dari perbudakan. Karena manakala mereka sudah di padang gurun, manakala mereka sudah dibebaskan, dan manakala mereka menemui persoalan, namun ternyata hatinya masih ada di tanah Mesir, masih diperbudak. Sehingga ketika ada persoalan, mereka berkata apa? Lebih baik mati diperbudak. Tapi dengan menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, daripada di padang gurun hidup dalam kelaparan. Saudara, mereka melupakan apa yang terjadi dan begitu gelapnya perbudakan itu. Ketika ada soal, memilih kembali kepada perbudakan daripada terus berjalan ke depan untuk berjalan bersama dengan Tuhan dan janjinya. Ini menunjukkan, saudara, mereka sebenarnya mencintai perbudakan dan menyediakan hati untuk diperbudak. Diperbudak oleh hal-hal materi. Karena itulah Allah berfirman bahwa Dialah Tuhan, Allah satu-satunya yang layak diandalkan sebagai sumber pangan, sumber kehidupan, dan bukan Mesir. Dan juga bertindak dengan mengaruniakan pada akhirnya apa? Kawanan burung puyuh sebagai sumber protein dan mana sebagai roti mereka. Allah berikan itu, saudara. Dan sebagai gantinya, Allah hanya meminta satu dari umat, yaitu taat pada perintahnya. Di dalam konteks ketaatan inilah Allah melaksanakan janji-janjinya dan bukan menghukum umatnya. Allah tidak meminta mereka untuk hidup bekerja keras, mempersembahkan anaknya, ataupun melakukan hal-hal sebagaimana ketika mereka diperbudak di tanah Mesir. Allah hanya minta satu, yaitu apa? Mereka hidup di dalam ketaatan terhadap Tuhan dan kesetiaan dengan perjanjian. Sederhana, saudara. Selebihnya Allah yang memelihara mereka, Allah yang menolong mereka, Allah yang akan menjadi satu-satunya sumber daripada kehidupan mereka. Saudara, kita tidak boleh menjadi umat seperti masa itu. Biarlah ini menjadi satu cermin bagi kita. Bagaimana seringkali umat itu ketika dibebaskan dari dosa, namun lebih suka kembali kepada dosa. Mari kita tidak hidup seperti umat pada masa itu, yang justru merindukan kembali pada masa lalu yang dianggap lebih enak, walaupun sebenarnya nista dan kejam, walaupun itu berdosa. Nikmat berbuat dosa apapun itu takkan bisa menandingi penggenapan berbagai janji-janji Allah di dalam kehidupan kita.
Mari kita hidup sebagai orang yang telah merdeka, orang yang telah dibebaskan dari dosa. Dan manakala kita menemui kesulitan, menemui persoalan, biarlah kita tidak kembali lagi kepada jalan dosa yang seolah-olah itu memberikan kemudahan, yang seolah-olah itu memberikan damai sejahtera, namun ujungnya adalah kebinasaan. Kita tidak bisa kembali mencicipi dosa sambil berusaha terus memelihara persekutuan dengan Dia. Salah satu harus kita tinggalkan. Alangkah ruginya jika kita memilih untuk meninggalkan Allah dan memilih untuk diperbudak masalah. Mari mulai hari ini kita memilih Allah di dalam hidup kita. Kita memilih jalannya Allah, apapun kesulitannya, apapun tantangannya, apapun persoalannya, biarlah kita memilih untuk berjalan bersama dengan Allah dan bukan memilih untuk diperbudak masalah. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur Tuhan hari ini firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami. Kami orang yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Tetapi ketika kami menjalani hidup, tak jarang kami lebih memilih untuk diperbudak dosa. Oleh karena kami mencintai dunia, mencintai pekerjaan, mencintai harta, mencintai diri kami, sehingga kami memilih untuk diperbudak semuanya itu daripada kami dipimpin oleh Allah. Tolong kami Tuhan, supaya kami berjalan dengan Allah dan tidak lagi memilih untuk diperbudak masalah. Mengingat untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, Losejo Feren, Tuhan tolong di dalam masa istirahatnya, biarlah digunakan waktu-waktu ini untuk beristirahat dengan baik, dengan maksimal, sehingga makin pulih, makin sehat, dan kembali di dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Sukatmin, Ibu Komang Sari, hamba-Mu bawa ke dalam tangan-Mu, berikan juga kekuatan di dalam iman. Untuk Ibu Lim Haipo yang masih terus dalam proses pemulihan, Tuhan kiranya Engkau berikan kekuatan. Demikian juga untuk Ibu Maliana Muntu, dalam perawatannya Tuhan, Engkau berikan pemulihan. Hatinya adalah hati yang mencintai Tuhan. Bobos Yugim demikian, Engkau terus berikan kekuatan kepada Bobos Yugim karena kecintaannya kepada Tuhan. Bapak Basar Subagio, oh Tuhan, Tuhan terus karuniakan pemahaman dan pengertian sehingga imannya murni di dalam mengikut Tuhan. Bobo Naomi yang kurang enak badan, Tuhan juga tolong berkati. Hatinya adalah hati yang ingin terus mengasihi Engkau di dalam hidupnya. Bapak Reki Kusdiarto, kesetiaannya itu menjadi teladan bagi iman daripada istri dan seluruh anak-anak, karena hatinya adalah hati yang takut Tuhan. Ibu Goiing, Bapak Chandra Joko Juan, Tuhan tolong kedua orang tua ini, biar hatinya diliputi dengan damai sejahtera, sukacita dan pengharapan kepada Tuhan. Demikian juga untuk Ibu Pris, kami bersyukur progres yang makin baik. Bu Pris boleh kembali sehat, biarlah Bu Pris pun terus terikat dengan perjanjian. Demikian juga untuk Aitong Junli, juga Tuhan tolong berkati di dalam pergumulannya, kesetiaannya di dalam mengikuti persekutuan di dalam segala keterbatasan. Bapak Tongho, Ibu Lodeleli Susanti, juga kiranya Tuhan berkati di dalam segala pergumulannya. Tuhan kiranya Engkau yang menolong dan menyertainya. Mengingat juga untuk Koroni, Tuhan juga tolong berikan hati yang lembut, berikan hati yang makin mencintai Tuhan. Juga untuk Bobo Tong Siuyin, Engkau juga berkati di dalam usianya. Kiranya terus mengingat akan Tuhan, mengingat akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terus berdoa untuk proses pembangunan. Berikan kesatuan hati bagi seluruh jemaat. Jikalau pada zaman Esra, mereka yang adalah budak, mereka punya hati begitu bangga, begitu sukacita terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan. Terlebih kami yang Tuhan percayakan kami jauh dalam keadaan yang lebih baik. Biarlah dengan sukacita kami membawa persembahan itu turut ambil bagian, bukan soal besar atau kecil, tetapi apakah soal kami sungguh-sungguh mencintai Engkau dan mencintai rumah-Mu.
Berkati gereja ini, berkati seluruh jemaat-Mu Bapa. Kau berikan hikmat bagi kami hamba Tuhan, penatua dan panitia, untuk dengan lutut kami bertelut terus memohon kepada Tuhan untuk membuka jalan sehingga pembangunan terus berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.